Nah, ngene tak jelasne yo. Mun jenenge dukun iki ndabene yo pahlawan. Yo sing tak jaluki. Pahlawan apa dukun itu? Yo zaman penjajah kuwi. Mana ada sejarahnya kayak gitu? Nyantet-nyantet. Sampai itu sekolah nggak sih? Yo zaman dhisik ora ning sekolah. Hah, kere. Sumur mau uniform layar. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang didatangi Gus Nur Samsun ini adalah Mbah Slamet, yang ingin agar Gus Nur Samsun berhenti dari memberantas para dukun. Baginya, dukun santet itu adalah pahlawan kemerdekaan yang harus dimuliakan. Mereka berjuang mengusir penjajah dengan ilmu santetnya, sehingga negeri tercinta ini bisa mendapatkan kemerdekaannya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun yang mengaku sebagai pahlawan itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima lihum satun udfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Nih rumahnya buka nih. Ini rumah buka atau nggak ada pintunya ini? Nggak ada pintunya nih. Ini rumahnya baru loh. Iya. Kita sopan apa enggak nih? Mode sopan sama mode nggak sopan. Mode sopan dulu berarti. Iya, Pak. Hei, Mbak Slamet. Teni. Mau kemana emang? Seperti aku ini. Rambutku guys, panjang lagi guys. Oh, ini Mbak Slamet toh? Oh, nggih. Napa jenengan namine Gus Nur? Nggih. Monggo. Wih, dia sopan tapi di sini. Kurang ajar ini. Sampai sing jenenge Mbak Slamet. Ya, aku jeneng Mbak Slamet. Selamat Riyadin apa selamat? Slamet toh, Pak. Selamat datang atau selamat apa? Alah, Slamet itu Slamet bejo. Selamat bejo. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun diundang datang Mbah Slamet, seorang dukun yang dikenal ahli ilmu santet, pelet, dan pengelarisan. Dan dia mengundang Gus Nur Samsun adalah untuk meminta Gus Nur Samsun agar berhenti memusuhi dan memberantas para dukun. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang tokoh spiritual ilmu hikmah, sekaligus pendiri Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, yang misi dakwahnya adalah ingin membantu warga masyarakat yang menderita sakit, yang diakibatkan oleh serangan dari ilmu teluh dan santet. Selain itu, Gus Nur Samsun juga ingin memberantas sang para dukun yang biasa melakukan kirim santet tersebut. Itu disebabkan, para dukun tersebutlah yang memang senantiasa menjadi monster membahayakan di tengah kehidupan banyak warga di masyarakat. Dengan kemampuan ilmu sesat yang didapatnya dari memuja iblis dan sebangsanya, sang para dukun itu berdalih membantu masyarakat yang meminta bantuan kepadanya. Padahal, mereka membantu adalah hanya untuk kepentingan nafsunya, juga untuk menjerumuskan manusia agar ikut kepada kesesatan yang dilakukannya. Telah sangat banyak para dukun santet yang telah didatangi Gus Nur Samsun. Dan tidak sedikit pula sang para dukun itu yang kemudian berhasil disadarkannya. Namun bagi para dukun yang tak bersedia bertobat, Gus Nur Samsun biasanya menghajar mereka hingga setruk dan sekarat. Bahkan, ada pula dari mereka yang sampai meninggal dunia. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat Mbah Dukun Slamet ini menjadi sangat marah. Dia tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang memberantas para dukun tersebut.
Akan tetapi, dia mencoba untuk berpikir jernih. Sehingga dia mencoba mengundang Gus Nur Samsun untuk berkata baik-baik. Dan sebab diundang itu pula, Gus Nur Samsun kemudian mendatangi Mbah Slamet ini ke rumahnya. Gus Nur Samsun ingin bertabayun, serta mencoba untuk mendakwahkan kebaikan kepada sang dukun. Dan setelah bertemu langsung dengan Gus Nur Samsun, itulah Mbah Slamet segera menyampaikan tujuannya, yaitu agar Gus Nur Samsun berhenti dari aksinya yang biasa memberantas para dukun santet. Dukun Slamet beralasan bahwa para dukun itu adalah juga merupakan pahlawan kemerdekaan. Dengan ilmu gaib yang dimilikinya, para dukun ikut berperang melawan penjajah, sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka. Seharusnya lah para dukun itu dipuji dan dihormati, tidak malah diberantas dan dihabisi. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun santet yang mengaku sebagai pahlawan itu? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ngene piye? Kok podo dukune? Aku dudu dukun. Aku cabul bukan dukun. Oh, ya yang penting aja kesunatan sombong ning YouTube ning media. Mbah. Sampeyan Mbah Slamet apa Pak Di Slamet apa Lek Slamet apa Mas Slamet apa Om Slamet apa piye? Mbah Slamet. Oh, Mbah Slamet. Aku ra seneng pamer-pamerane ning media. Aku gak pernah pamer-pamer dukun di media. Ya piye wong karepmu ya? Di pamer-pamerane ning media sampai Lah iki aku nggowo kamera. Ayo. dia mlebune kamera tadi. Iya no. Ya enggak, kalau sampai masuk kamera enggak muat. Iya. Oh, bener. Cuman sampean ada di YouTube. Sampai nonton aja nanti. Aku pamer nih. Enggak tak pamer. Aku kan lagi ngamen cari duit, gimana sih? Cuman saya pertanyaannya begini, Mbak. Ada yang tidak suka dari tentang sampean. Saya nggak suka dengan sampean sikapnya. Nah, Komentar-komentar di YouTube saya kayak gitu, kenapa? Nyinyir-nyinyir. Terus sampean kirim email nantang-nantang saya, kenapa? nah ngene tak jelasne yo. Wong jenenge dukun iki jawabane yo pahlawan. Yo sing tak jaluki. Pahlawan apa dukun itu? Yo zaman penjajah kuwi. Mana ada sejarahnya kayak gitu? Nyantet-nyantet. Sampean tuh sekolah nggak sih? Yo zaman dhisik ora ning sekolah. Kere. Mbah. Ya piye? Tidak ada sejarahnya Indonesia merdeka karena dukun. Nggak ada ceritanya. Lah nyatane perang nganggo pring yo menang kok. Perang Ora dukune apa iso? Perang pakai bambu menang. Nah, itu bukan karena dukun, Mbah. Itu kan karena ulama-ulama yang sudah didoain sama ulama, sudah diasma, dan santri-santri dan pahlawan-pahlawan yang tanpa jasa, bahkan veteran-veteran itu berani mati, Mbah, demi keutuhan kedaulatan Republik Indonesia. Jangan ngaku-ngaku dukun punya sejarah untuk Indonesia. Kontribusimu untuk Indonesia itu apa? Ini saya kayak orang ini ya. Orang mau apa namanya, kampanye ini. Nah, dukun iki sing garai gaman-gaman wis sekti-sekti. Gini, Mbah, segala sesuatu itu kalau berurusan dengan negara pasti ada diplomasinya. Nah, sekarang saya mau tanya, kontribusinya dukun terhadap negara Republik Indonesia yang sah merdeka tahun 45, yang dinaungi oleh Undang-Undang Dasar dan dipayungi oleh Pancasila. Sila satu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua berapa? Ya apal aku. Nggak apal. Orang nggak apal saja kok ngaku-ngaku pahlawan Indonesia. Pancasila aja nggak apal, sama aku juga. Ya, iki sing genah iki aku pengen ngelekne kowe. Ya toh. Nah, pamer-pamer ngilmu kuwi lerenono. Kuwi ora becik sing Cicing, Mbah, gini, Mbah. Jadi, saya perjelaskan, Mbah. Bukan berarti saya tidak mau diingatkan oleh Mbah. Terima kasih sudah diingatkan. Tetapi cara mengingatkanmu itu salah. ya saling gon Karena saya membongkar kedok-kedok perdukunan yang tidak jelas itu sesuatu amal, ya. Lah wong tanah gayane dukun iki ngono kuwi. Namanya amal ma'ruf nahi mungkar loh, Mbah. Saya itu orang Muslim, Mbah. Saya itu orang Islam. Apalagi saya ganteng kayak gini, Mbah. Macem-macem, Mbah. Kalau sendiri saya gantengnya, tapi kalau ada Dani ya saya kalah. Aduh. Wis iki ngene ae, kabeh kan tak elekne, gini ra kena wis karepe piye? Loh, kok karepe piye? Ya kan saya diundang sama Mbah. Mbah kan mau apa? Aku ngundang sarane iki pengen ngelekne, gini ra kena dielekne iki apa pengen tak lereni? Sampai gimana mau memberhentikan saya dengan cara apa? Nganggo caraku dhewe. Kalau saya nggak mau berarti sampai pengen memberhentikan saya. Lah iya no ngelek-ngelek.
mamer-mamerin ilmu rapi. Ini orang ini nggak bener nih, Mbah. Cara sampean salah, Mbah. Sampean sekarang ngobrolnya sama saya, Ya. bukan ngobrol sama anak kecil, Mbah. Saya itu udah gede, Mbah. Terus Nah, sampean bicara sama saya itu jangan kamu anggap bicara sama anak kecil. Beda urusannya, Mbah. Sampean bilang mengancam saya mau memberhentikan dengan cara sampean. Nah, emang saya takut? Saya nggak ada takutnya, Mbah. Saya nggak ada mundurnya karena di belakang saya tembok. Saya nggak mundur, Mbah. ya wis, karena ini secara ora langsung kowe nantang. Kok saya yang nantang ya? Kan kamu yang nantang tadi, Mbah. Aku cuma nilekne. Ojo mbok batutne nahmu. Lah, sekarang saya sudah menjelaskan, saya sudah menerima apa yang menjadi peringatan dari sampean. Terima kasih sudah diingatkan, karena tidak cuma satu dukun yang mengingatkan saya, sudah banyak beberapa dukun yang mengingatkan saya untuk berhenti dari gerbek dukun. Saya sebenarnya sudah sepakat untuk berhenti gerbek dukun, Mbah. Tetapi hati kecilku itu susah, Mbah. Karena kalau saya nggak gerbek dukun, nggak punya duit, Mbah. Terus siapa yang mengasih duit saya? Ya wong dukun kuwi yo tanda dene ngono kuwi ben entuk duit kok malah mbok enggak ayo yo. Tetapi kan cara saya cari uang kan halal, secara sampean kan menipu. Ayo. Kan iku sementing dene iki gelem mahare ya tak tandangi. Wah aku yo yang ngurung. Gimana ya, Mbah? Intinya begini. Sampean kalau mau memberhentikan saya, silakan berhentikan saya. Kalau sampean memberikan saran kepada saya, terima kasih. Kalau untuk sampean bilang menyuruh saya untuk berhenti dari aktivitas gerbek dukun, sekarang kontribusimu untuk kepada saya apa? Terus saya mencari uang seperti apa? Saya mau tanya. Sampean punya bisnis, punya usaha nggak yang bisa diberikan ke saya, kepada saya? Yo gayan ki yo ketole. Gayan sakliyane ngrebek-ngrebek dukun yo golek hasil. Ya, saya nggak punya pekerjaan selain gerbek dukun, Mbah. Saya pekerjaan saya kalau di rumah ngaji. Selain ngaji ngopi, selain ngopi nonton India. Saya tuh hobi nonton film India, Mbah. Aca-aca nehi gitu, Mbah. Yo kabeh kan padha. Tapi yo padha ditoto aja sampai natoni liyane. Loh, saya nggak pernah menatoni liyane, Mbah. Cuman begini, Mbah. Yang sudah saya jelaskan tadi, saya mau berhenti kalau Mbahnya memberikan saya pekerjaan dan hasilnya itu melebihi hasil YouTube saya. Saya 1 bulan YouTube saya itu minimal 150 juta. Yo nak aku bantu yo ra iso. Nah, nggak bisa kok banyak angkem. Nggak bisa itu nggak usah banyak cangkem, Mbah. Yo iki ngene ae. Sampeyan aku ki yo tegese iki ngeman dulur-dulurku para dukun ganggu. Sire wis karepe piye ngene ae. Anak kowe iki yo jago tenan. Saiki yo ndi sing menang ndi sing kalah? Di sing menang di sing kalah. Hmm. Yakin sampean mau nantang saya? Yo yakin kabeh ki adu jago ndi sing menang. Terus kalau saya kenapa-napa gimana nanti? Yo kuwi resikomu. Saya belum nikah lagi loh, Mbak. Yo ora gitu. Loh, Bojo siji rantek kok. ya saya pengen punya istri 2 kok, Mbak. Iki melanggar aturan kuwi. Wah, aku bojoku siji yo. Ya sampean siji tapi ngeloni banyak cewek ya sama aja. Lah aku gelem. Nah, itu serakah namanya. Kalau saya kan pengennya punya istri 2 tapi halal semua. Sementara wae gelem tak tulung, aku ganti ditulung yo wis apik. Mbah, Tulungane. nah gini aja. Saya tak pulang. Saya mau melanjutkan gerbek dukun. Wis ora iso kudu leren. Loh, kok sampean maksa toh? Lah iya no, kowe kudu mateni dukun liyane kok. Sandang pangane mbok cegati, mbok larang. Sampai nggak lihat rambut saya panjang ini, gondrong nih. Sampai nggak lihat? Seneng lanang rambut gondrong koyo. Wedok ah. Gondrong ya aja mung mbutok, Mbah. Dah gini aja. Sampai nantang saya di TikTok, sampai nantang saya di komentar TikTok, di komentar YouTube, lalu di email. Sekarang saya di depanmu, kamu mau apa saya terima. Mau nantang saya terima tantanganmu, mau gelut saya terima gelutmu, mau nyantet saya terima santetmu. Nah, nama kecil saya Surya Cahyono, nama besar saya Nur Samsun. Ayo. Yo dibuktekne ae. Ya silakan. Nah, dah nih. Ben ora kena tak nggaki nahmu nyantai. Yo, anak iki resikone wong. Awalnya saya pengen sopan di depan sampean. Ya, tetapi sampean sudah seperti ini saya nggak mau sopan-sopanan saya. Sampean pengen lihat saya sombong kan? Sampean lihat selama ini di YouTube kan saya sombong. Yo pancen sombong kowe. Ya. Pamer ning ilmu. Iya. Pengen tak jajan. Kalau nggak sombong bukan KNS namanya. Tetapi saya selalu tawadhu di depan orang-orang yang bisa menghormati orang baik. Di mana orang yang tidak bisa menghormati orang, maka saya tidak akan menghormatinya.
Wis ngene ae manut iki ngene. Sarane kowe ra kena tak elene secara halus, iki secara kasar wae. Mau kasar kayak, mau kisir kayak, mau kusur kayak, ya silakan. Mau apa? Terus mau apa ini sekarang? Ya wis enteni nek kene ae. Nah, terus ngapain saya nunggu di sini? Yo. Perang ye karpe. Ya sudah, ayo silakan. Serang saya kalau memang bisa. Yo, entar ono kene sik yo. Ya kenapa saya harus menunggu? Terus sampean mau kemana? Arek nemburi sik. Ini di belakang ngapain? Yo cukup. Piandelku to. Oh ya udah, sana ritual sana. Macem-macem. PA dukun. Masa saya nikah lagi nggak boleh? Manuk-manuk saya. Bentar. Ini perutku kok anget ya. Aku juga kayaknya. Aduh. Bentar. Berarti Ini ada, lama-lama masuk berarti ini. ada efeknya, aduh. Aduh. Bentar. Oh. Perang Astagfirullahaladzim. aku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ateno tusan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, rewanganku. Kantunan aku. Ateno tusan. Loh, ngapa rene? Kok males we? Lah enggak, aku nggak kenapa-napa kok. Wes tak galangi mang. Mana ada aku Galang pakai. asbak kok. Kalau mau tahu santet itu seperti apa? Seperti ini. Tuh. Ya wes pengen males ya we. Wes, rapopo karek tanting dising mati. Duduk kalau berani. Ya. Nah, sekarang santet saya mana? Mana santet saya? Mana? Oh, ini mainan anak-anak, banyak bacot di komentar. Hah? Langsung tepar dia. Kita bikin lumpuh aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Dukun Slamet berusaha menghabisi Gusnur Samsun dengan ilmu santetnya. Akan tetapi, sedikitpun santet itu tak mampu menembus tubuh Gusnur Samsun. Bahkan, ilmu hikmah Gusnur Samsunlah yang kemudian mengakhiri semuanya. Ketika Gusnur Samsun menyerang dengan ilmu hikmah pamungkasnya, sang dukun itu pun langsung mendapatkan ganjarannya. Ilmu yang hebat itu menghajar tubuhnya, sehingga dia langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, dan kemudian pingsan di lantai rumahnya. Dan agar sang dukun tidak lagi bisa melakukan kesesatannya, Gusnur Samsun kemudian mencabut seluruh ilmu iblis yang dimilikinya. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.